Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Laras Putri, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tingkat semester 5. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil rancangan penelitian proposal saya yang ditujukan dan dirujukan sebagai nilai ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Ishak Nuridin MPD. Penelitian yang saya ambil yaitu penelitian kualitatif yang berjudul penanaman nilai-nilai religius dengan metode pembelajaran praktik langsung dalam pembentukan karakter peserta didik sekolah dasar di era digital. Nah, yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang ini diketahui bahwa perkembangan zaman begitu cepat yang dirasakan saat ini. Begitu juga banyak permasalahan yang muncul di era digitalisasi saat ini. Seperti halnya yang permasalahan tersebut merujuk kepada karakter. Nah, Indonesia pun juga merasakan dampak tersebut. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena merosotnya pembekalan pendidikan keagamaan dan karakter bangsa. Nah, oleh karena itu, sekolah menjadi pembekalan yang baik dalam memberikan pembelajaran yang tepat dalam membangun pribadi siswa yang berkepribadian baik dan berakhlakul karimah. Pendidikan diketahui bahwa adalah suatu kegiatan dalam mewujudkan, membentuk, dan memperoleh informasi mengenai pembelajaran, pengetahuan, pembiasaan, tingkah laku, dan keterampilan. Nah, di situ juga adanya dilakukan secara pengajaran, pelatihan, penelitian itu dibimbing dengan keluarga, orang tua, masyarakat, dan guru itu sendiri. Nah, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan secara otodidak, melainkan perlunya ada bantuan dari pihak lain untuk membentuk anak tersebut dalam dunia pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan pun era digital saat ini perkembangannya juga sangat begitu pesat, terutama kepada sumber sarana dan prasarana bagi pendidik dan peserta didik. Kemajuan era digital saat ini memiliki juga dampak positif dan negatif, seperti elemen-elemen kehidupan terutama dalam elemen pendidikan kan. Nah, seperti halnya banyak hambatan yang mewujudkan peserta didik memiliki pendidikan yang berkarakter yang dibentengi oleh perkembangan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka anak akan terfokus hanya kepada digitalisasi. Nah, hal tersebut merosotnya tingkat kepribadian siswa yang hanya menjadi anak yang berdampak kepada individualisme. Hal tersebut adalah dampak negatif, tetapi ada dampak negatif, ada juga dampak positif. Nah, dampak positif yang bisa diambil yaitu dengan adanya teknologi dan digitalisasi yang berkembang, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita ingin ketahui, bisa kita akses secara lebih efisien dan lebih akurat dan praktis. Diketahui di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu pendidikan nasional berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, cerdas, sehat, ilmu, inovatif, kreatif, dan mandiri, serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Usia anak sekolah dasar yaitu adalah masa di mana anak memiliki dan merasa memiliki rasa ingin tahunya itu begitu besar gitu, dan mencoba sesuatu hal yang baru yang belum diketahuinya. Nah, dengan rasa keinginan tahuan tersebut bisa menimbulkan sisi negatif dan sisi positif. Nah, sebagai namanya guru yang mendorong siswa tersebut, kita harus membentengi anak dengan sisi-sisi positif. Nah, dengan hal itu kita bisa membentuk anak menjadi karakter yang baik dalam memanfaatkan digitalisasi secara maksimal, tidak hanya terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, seperti halnya digunakannya digitalisasi sebagai pengakses pengetahuan, pembacaan buku, bukan hanya mengetahui seperti halnya games dan yang lainnya. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga, nilai karakter yang terkandung di dalam pengujutan karakter peserta didik yang baik, di situ terdapat nilai-nilai religius. Nah, yang dibahas dalam proposal penelitian ini adalah nilai-nilai religius tersebut. Jelaskan landasan pendidikan karakter di dalam Al-Quran yaitu
Artinya adalah, hai anak-anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termaksud hal-hal yang diwajibkan untuk kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agama Islam sendiri mengajarkan bahwasanya orang tua adalah sebagai pendidikan pertama dalam membentuk anak untuk mengetahui tentang nilai-nilai religius seperti halnya mengajarkan sholat, berpuasa, zakat, dan pergi haji jika mampu. Nah, dengan orang tua yang sudah melandaskan anak di nilai-nilai religius pada usia 7 tahun, hal tersebut akan membentuk anak menjadi berkepribadian yang lebih berakhlakul karimah. Aspek nilai-nilai ajaran Islam dapat dibedakan menjadi 3, yaitu nilai-nilai akidah, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak. Nah, yang pertama ada nilai akidah. Nah, akidah itu yaitu melakukan suatu pengetahuan dan pengajaran kepada manusia mengenai Tuhan hanyalah satu sebagai pencipta alam semesta yang mengawasi perilaku umatnya dan memperhitungkan segala amal perbuatan kebaikan dan keburukan. Nah, yang kedua ada nilai-nilai ibadah, yaitu memberikan pengetahuan dan pengajaran manusia terkait keikhlasan dan melakukan segala pengamalan. Nilai-nilai ibadah akan membentuk manusia yang berkepribadian jujur, adil, taat, senang menolong. Dan selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas agar penelitian tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penelitian ini difokuskan pada penanaman nilai-nilai religius dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar menggunakan metode praktik langsung. Yang kedua, adapun subfokusnya yaitu pertama, penanaman nilai-nilai religius sebagai pembentukan karakter siswa sekolah dasar, dan dua, perbandingan karakter setiap peserta didik sekolah dasar yang telah dilandaskan oleh nilai-nilai religius. Dan untuk pertanyaan penelitian yaitu bagaimana karakter siswa sekolah dasar di era digital pada materi pendidikan agama Islam ditinjau dari nilai-nilai religius. Nah, tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan pembentukan karakter siswa sekolah dasar di era digital pada model pembelajaran praktik langsung dengan berlandaskan dari penanaman nilai-nilai religius. Nah, manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu teoritis dan empirik. Yang teoritis adalah memberikan sumbangan pikiran ilmiah pada ilmu pendidikan guru sekolah dasar, dan manfaat empirik yaitu memberikan informasi tentang karakter siswa sekolah dasar pada model pembelajaran praktik langsung berdasarkan nilai-nilai religius. Dan yang kedua, memberikan masukan dalam memaksimalkan karakter siswa sekolah dasar di era digital dengan menanamkan nilai-nilai religius sebagai pedoman berperilaku. Yang bab 2 terdapat landasan teori. Yang pertama, pengertian nilai-nilai religius. Nilai religius merupakan salah satu karakter yang menjadikan sikap dan perilaku yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan keibadahan yang telah diajarkan. Nah, sikap toleransi kepada pemeluk agama lain serta hidup rukun sesama manusia tanpa mengenal adanya suatu perbedaan terhadap ras, suku, budaya, dan agama. Nah, pada zaman digitalisasi yang berpengaruh pada moral seperti saat ini, begitu pentingnya penanaman nilai-nilai religius yang ditumbuhkan oleh siswa, terutama siswa sekolah dasar, untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin meroket setiap waktunya. Yang kedua ada pengertian pembentukan karakter. Nah, dalam membentuk karakter bukan hanya terpaku oleh materi yang dicatat dan dihafalkan dan tidak dapat dievaluasi dalam jangka waktu yang pendek, tetapi dalam membentuk karakter perlunya sebuah pembelajaran yang teraplikasikan dalam sebuah kegiatan siswa, baik dalam ruang lingkup sekolah, rumah, masyarakat. Nah, proses pembinaan pun yang digerakkan secara maksimal dan berkelanjutan. Dengan begitu, keberhasilan dalam membentuk karakter merupakan kewajiban dan tanggung jawab antara sekolah, masyarakat, dan orang tua. Nah, tolak ukur hasil pembentukan karakter tidak ternilai dan tidak tertulis dalam bentuk skor, akan tapi terlihat kepada perilaku dan kepribadian anak tersebut. Nah, yang bisa tercerminkan dengan berakhlak baik, berbudaya, santun, kreatif, inovasi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, tidak ada alat evaluasi yang tepat dalam menentukan keberhasilan karakter seseorang.
Nah, yang ketiga ada pembelajaran praktik langsung. Model pembelajaran praktik langsung memberikan peluang bagi siswa untuk terjun sendiri dalam proses analisis, pembuktian, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil tindakan yang dilakukannya. Nah, model pembelajaran praktik langsung juga memberikan kelebihan, yaitu siswa lebih aktif dalam memperoleh pengalaman belajar, komunikasi antara siswa dan guru juga menjadi baik dan bagus dengan bersama-sama saling mempelajari pelajaran yang akan dipelajari, juga menumbuhkan sifat keterampilan siswa dalam berpikir kritis. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran praktik langsung berfokus kepada proses yang dilaksanakan, di mana siswa mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan materi yang diberikan. Yang ketiga di sini ada metodologi penelitian. Yang A, alur penelitian. Nah, alur penelitian ini ada perumusan masalah yang dimana di sini adalah merumuskan masalah dengan judul yaitu penanaman nilai-nilai religius dengan metode praktik langsung dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar di era digital. Nah, pada tahap ini akan ditentukannya dan menentukan fokus dan subfokus penelitian. Yang kedua ada perancangan penelitian, yaitu pada tahap ini membuat rancangan selama proses penelitian, yaitu menentukan metode serta teknik apa yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan instrumen penanaman nilai-nilai religius dalam menentukan atau membentuk karakter pada masing-masing siswa. Nah, kemudian mengambil sampel 2 orang untuk masing-masing nilai-nilai religius yang diberikan. Setelah itu diberikan kegiatan praktik langsung untuk dikerjakan dan dilakukan wawancara mengenai alasan terkait dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, pengumpulan datanya dilakukan secara instrumen untuk menentukan gaya kepribadian anak-anak itu sendiri yang berlandaskan nilai-nilai religius. Nah, yang keempat ada analisis data, yaitu analisisnya itu antar jawaban siswa dalam soal, praktik, dan penjelasan siswa pada tahap wawancara. Nah, dari sini akan terlihat bagaimana siswa akan memahami konsep atau belum dipahaminya. Yang kelima ada pelaporan penelitian. Nah, tahap terakhir ini pembuatan laporan penelitian yang telah dilakukan. Nah, laporan akan dibuat secara deskriptif dengan melampirkan hasil tes yang telah dilakukan, yaitu menjawab soal secara tertulis, tahap wawancara, dan hasil kegiatan praktik langsung. Yang kedua ada tempat penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di SD Negeri 03 Pagi, Grogol Utara yang terletak di Jalan Kemandoran Lama, Pos Pengumben, RT 2 RW 1, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 12210. Nah, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 3 semester genap tahun ajaran 2020 atau 2021 dengan materi pendidikan agama Islam. Yang ketiga, waktu penelitian. Nah, penelitian akan dilaksanakan kurang lebihnya 2 bulan, dimulai pada tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 11 April 2021. Yang keempat ada latar penelitian. Nah, latar penelitian ini dilaksanakan di SD 03 Pagi, Grogol Utara. Nah, diketahui dan sudah di bahwa di SD tersebut belum adanya penelitian mengenai penanaman nilai-nilai religius dalam pembentukan karakter. Nah, hal tersebut menjadikan data proposal ini sebagai sumbangan data kepada SD tersebut sebagai pembentukan karakter siswa dalam penanaman nilai-nilai religius. Yang kelima ada metode dan prosedur penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif. Nah, penelitian akan dimulai dengan pengambilan sampel melalui model pembelajaran praktik langsung. Kemudian sampel ditentukan, responden ini akan diberikan soal-soal mengenai nilai-nilai religius dan diminta untuk menyelesaikan serta melihat perkembangan terkait nilai-nilai religius sebagai pembentuk karakter, apakah sudah terlaksana dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut. Yang keenam ada peran penelitian. Nah, peneliti ikut berperan sebagai penentu fokus penelitian, sampel, dan sumber data. Selain itu, peneliti juga berperan menyiapkan instrumen yang diberikan kepada sampel dan juga ikut serta dalam proses pengumpulan data. Kemudian data terkumpul peneliti akan menganalisis data tersebut apakah sesuai dengan standar yang telah ditentukan sehingga peneliti dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
Nah, selanjutnya ada data dan sumber data. Nah, yang ada dua, yaitu sumber primer. Nah, sumber primer ini, penelitian ini berupa hasil tes penanaman nilai-nilai religius, nilai-nilai rata-rata siswa, dan hasil tes penyelesaian masalah siswa terkait permasalahan karakter peserta didik yang didapatkan dari sumber yang asli. Sumber asli di sini maksudnya adalah guru, juga orang tua dalam proses penelitian dan guru di kelasnya. Yang kedua ada sumber sekunder. Sumber sekunder ini berupa dokumentasi yang dilakukan selama masa penelitian sebagai bukti penelitian dan untuk mendukung data sumber primer. Selanjutnya ada teknik dan prosedur penelitian. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Dan prosedur pengumpulan data dilakukan secara populasi dan sampel. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data dibagi dua, yaitu pengumpulan data, yaitu pengumpulan dengan 4 tahap, yaitu observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Dan untuk yang kedua, reduksi data. Reduksi data yaitu terhadap data-data yang dilakukan pada teknik sebelumnya sehingga data tersebut menjadi lebih sederhana tanpa mengurangi data-data yang ada. Yang ketiga ada penyajian data. Penyajian data adalah penyajian yang dilakukan dan ditarik kesimpulan dan disajikan secara deskriptif. Yang keempat ada penarikan kesimpulan. Nah, data yang dianalisis dan disajikan kemudian akan menjawab pertanyaan peneliti yang sebelumnya lagi rumusan masalah. Dan yang terakhir pemeriksaan keabsahan data. Nah, pada penelitian ini untuk memeriksa keabsahan data akan digunakan triangulasi sumber dari wali kelas dan guru di kelas tersebut dari sampel terkait, sehingga akan memperkuat hasil penelitian yang dilaksanakan. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.